Untuk sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2021 untuk baik itu kendaraan roda 4, roda 2, roda 6 yang berplat nomor pribadi. Oke, artinya motor juga udah nggak boleh ya Sebetulnya di ya, hari itu ya? namun pada saat pelaksanaannya memang kan kita bisa lebih mudah untuk mengecek kendaraan roda 4. Sehingga kendaraan roda 4, roda 2 pun pada saat nanti pelaksanaan ganjil genap yang tidak sesuai kita terbalik. Namun kan tidak bisa seutuhnya roda 2 semuanya kita berhentikan. Karena kalau kita memberhentikan roda 2 terjadi penumpukan, sayang juga. Berarti situasional. Kemudian kita masuk di musim mudik Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ini libur panjang nih Natal dan Tahun Baru ya. Dan seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya, setiap libur panjang seperti ini, kawasan puncak dan titik-titik wisata di Kabupaten Bogor khususnya, itu pasti dipadati pelancong. Nah, kita pengen tahu nih, persiapan pengamanan lalu lintas selama libur Nataru. Nah, saat ini khusus saya bicara spesifik tentang lalu lintas di Kabupaten Bogor ya. Saat ini saya bersama KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardian, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Capek atau gimana? Tetap semangat tapi Bang? Insya Allah tetap selalu semangat. Siap. Demi masyarakat mah harus semangat. Oke, mantap. Bang Ardian, saya pengen bicara bagaimana strategi pengamanan lalu lintas nih selama Nataru di Bogor. Ya. Saya bacakan dulu sedikit data nih, Bang Ardian ya. Ya. Jadi Kementerian Perhubungan itu sudah melakukan survei. Di libur Nataru tahun ini diperkirakan ada 110 juta orang bakal mudik atau liburan gitu ya. Jadi ada yang meninggalkan Jabodetabek ke kampung halaman, ada juga yang mobilitas di kawasan Jabodetabek nih, kawasan-kawasan wisata. Nah, Bogor nih salah satu nih yang paling banyak titik-titik wisata. Nah, kita pengen tahu seperti apa pengamanannya. Bang Ardian, kita sudah melaksanakan operasi lilin ya saat ini, seperti apa? Baik, jadi terima kasih. Memang betul sesuai data yang sudah dikumpulkan oleh Kementerian Perhubungan khususnya, memang untuk pergerakan mobilisasi masyarakat yang nanti pada saat libur Natal maupun libur Tahun Baru, memang untuk kami sendiri antisipasi di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya memang karena Kabupaten Bogor ini wilayahnya cukup luas dan cukup banyak sekali objek-objek destinasi wisata yang bisa dipergunakan sebagai tempat berekreasi atau dipergunakan pada saat libur Natal maupun pada saat Tahun Baru nantinya. Memang kami khususnya dari Polres Bogor sendiri itu sudah mempersiapkan pada saat operasi lilin nanti, pengamanan Natal dan Tahun Baru, itu kan kita dengan sandi operasi lilin Lodaya 2024. Memang kita sudah mempersiapkan satu posko utama nanti ada di Polres Bogor, kemudian satu pos pelayanan ada di rest area kilometer 45, kemudian satu pos terpadu ada di Gadok, Simpang Gadok, kemudian 14 pos pengamanan itu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang nantinya akan diemban dan diisi personilnya oleh polsek-polsek yang terdekat dengan kawasan-kawasan wisata ataupun tempat-tempat keramaian yang nantinya akan digunakan sebagai titik konsentrasi, titik kumpul masyarakat yang ingin melaksanakan perayaan Natal maupun perayaan malam Tahun Baru. Nah, khusus di tempat wisata sendiri, memang kami dari Satlantas Polres Bogor terfokus dengan jalur wisata yang memang cukup banyak yang sudah orang kenal, kemudian sudah menjadi brand nasional yaitu di kawasan wisata Puncak. Maka strategi kami menjelang nanti libur Natal dan Tahun Baru, memang kita prediksi nanti akan menjadi puncak kepadatan atau mobilisasi wisatawan yang akan menuju kawasan wisata Puncak nanti akan diperkirakan di hari Selasa. Di tanggal 24 Desember. Oke, minggu depan ya? Minggu depan nih. Dikarenakan memang
akhir minggu ini sudah masuk libur anak-anak sekolah, Iya, iya. sehingga nanti prediksinya pergerakan wisatawan yang akan menuju kawasan puncak cukup banyak di minggu depan nih. Dari weekend besok nih berarti ya? Betul, betul. Maka untuk itu kemarin sesuai dengan perintah dari surat telegram Bapak Kapolri, itu untuk operasi lilin yang semula dilaksanakan tanggal 23 Desember itu dimajukan menjadi tanggal 20 Desember. Mengingat mengantisipasi dari pergerakan masyarakat yang ingin kembali lebih awal maupun pada saat perjalanan wisata bagi anak-anak yang sudah libur sekolah. Maka nanti itu kita majukan. Iya, nanti aku pengen ke puncak lebih dalam nanti. Boleh, nanti kami lancarkan atau kami tunjukkan. Oke. Kami lancarkan atau kami tunjukkan bahwa pola penanganannya seperti ini pada saat padat dan pada saat nantinya menjadi lancar. Siap. Bang Ardian, berapa personel lantas untuk pengamanan khusus Bogor ya? Khusus lantas ya? Iya, Kabupaten Bogor. Baik, jadi kalau untuk personil lantas sendiri dari 247 personil secara keseluruhan, namun dikurangi dengan staf dan lain sebagainya yang untuk dioperasionalkan pada saat nanti operasi lilin itu kurang lebih 126. Itu ada tambahan dari luar atau hanya dari kita? Kalau untuk personil lantas nanti akan ada BKO dari Ditlantas Polda Jabar. Oke. Itu juga jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan permintaan dari Satlantas Polres Bogor. Kemarin dari Bapak Dirlantas langsung menyampaikan Polres Bogor butuh PKO berapa. Kita diminta untuk mengirimkan berapa jumlah yang diminta oleh Polres Bogor. Namun sampai dengan saat ini kita masih mempertimbangkan jumlah personil yang akan di BKO-kan dari Ditlantas Polda Jabar ke Polres Bogor itu, mengingat BKO dari Ditlantas Polda Jabar kan belum tahu pola penanganan bagaimana sih sistem pengaturannya di jalur puncak, sehingga tidak perlu banyak. Oke. Sehingga kita hanya ingin mempertebal di titik-titik kerawanan tersebut bergabung dengan Satlantas Polres Bogor untuk menambah pergantian pola pengaturan, karena kan pada saat pengaturan dari pagi hari sampai dengan sore hari kan namanya fisik manusia kan tidak bisa berdiri terus, kita harus bergantian. Nah, itu untuk menjaga, maka kita ingin mempertebal dan meminta nanti untuk BKO lah. Ya, BKO itu bantuan gitu ya? Iya. Bantuan personel. Bantuan personel dari Satfung lain untuk bergabung ke Polres Bogor. Ya, Bang Ardian, saya bacain lagi nih data dari survei kita ya. Ada potensi pergerakan di libur Nataru ini 19,84% atau 55,86 juta orang itu yang melakukan mobilitas antar provinsi begitu. Kemudian 19,46% atau 54,81 juta orang berlibur di dalam provinsi masing-masing atau mobilitas. Nah, artinya yang 54,81 juta ini ada potensi akan bergerak di Bogor. Di Bogor. Nah, Polres Bogor, Satlantas Polres Bogor, apakah sudah mendetek begitu? Kira-kira potensinya Oke, saya bicara kawasan puncak dulu deh. Potensi di puncak nanti seperti apa sih? Kita mulai dari weekend besok nih, menjelang akhir tahun. Iya, jadi saya setuju dan cukup menarik ini, memang data-data yang disajikan ini memang sebagai tantangan untuk kita juga nantinya. Menjelang pada saat pelaksanaan operasi lilin, memang ini di minggu ini adalah bukti real atau nyata nanti bagaimana peningkatan mobilitas wisatawan yang akan menuju kawasan puncak. Nanti akan kita lihat. Namun prediksi kami pada saat hari Sabtu akhir minggu ini, weekend ini, kemungkinan kalau prediksi itu masih ada peningkatan ya, kurang lebih belum terlalu signifikan ya. Kemungkinan masih hanya 15-20% saja. Dari weekend yang kemarin ya. Iya. Namun demikian kita selalu optimis bahwasanya langkah strategi yang kita lakukan memang masih sama. Pola pengaturannya kita siapkan 4 pola. Yang pertama memang
itu adalah penerapan ganjil genap. Oke. Yang pertama, yang keduanya membuka jalur kontraflow dari keluar exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46400 sehingga kendaraan yang akan menuju ke Ciawi maupun ke Sukabumi juga tidak terhambat manakala ada antrian yang akan menuju kawasan wisata Puncak. Kemudian yang ketiga adalah pola pengaturan biasa normal dan pola pengaturan rekayasa one way atau satu arah. Baik itu satu arah ke atas maupun ke bawah, itu kita selalu persiapkan. Kita lihat bagaimana peningkatan bangkitan arus kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak. Untuk waktunya maka kita sampaikan secara situasional. Ya, ya. Bang Aryan, empat langkah tadi, 4 strategi tadi, saya pengen garis bawahi lagi. Yang pertama tadi adalah Ganjil genap. ganjil genap. Ini kita terapkan mulai kapan nih ganjil genap ini? Baik, jadi kalau untuk ganjil genap memang hari Selasa. Hari Selasa itu kita lakukan sore hari. Dari mulai pukul 15 sampai dengan pukul 21.00. Oke, hari Selasa tanggal 24 artinya genap ya. Betul. Genap itu mulai dari jam berapa tadi? 15 15 jadi sore ya. sore. Sore sampai Di pukul 21.00. 21. Oke, berarti Bogorians yang mau ke puncak nih mulai hari Selasa tanggal 24 artinya hanya kendaraan yang berplat nomor genap. Begitu ya? Betul. Dari jam 3 sore. Nah, itu harus dicatat nih, diinget-inget nih. Itu kendaraan roda 4 saja atau semua? Untuk sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2021 untuk baik itu kendaraan roda 4, roda 2, roda 6 yang berplat nomor pribadi. Oke, artinya motor juga udah nggak boleh ya Sebetulnya di ya, hari itu ya? namun pada saat pelaksanaannya memang kan kita bisa lebih mudah untuk mengecek kendaraan roda 4. Sehingga kendaraan roda 4, roda 2 pun pada saat nanti pelaksanaan ganjil genap yang tidak sesuai kita terbalik. Namun kan tidak bisa seutuhnya roda 2 semuanya kita berhentikan. Karena kalau kita berhentikan roda 2 terjadi penumpukan, sayang juga. Berarti gitu kan. situasional lah ya. Ya, nanti yang kelihatan kita putarkan, yang kelewat ya itu wajar lah karena kan juga personil, kebutuhan personil yang disesuaikan juga pada saat diturunkan di lapangan kan tidak sebanding dengan arus kendaraan yang naik. Dan pola ganjil genap pun itu kita tidak serta-merta langsung kita pertahankan pada saat ini harus ganjil genap terus, tapi kita lihat dampak pelaksanaan ganjil genap juga. Misalkan kita sudah melaksanakan penerapan ganjil genap, terus kemudian setelah tempat pelaksanaan ganjil genap itu kan kalau jalur puncak nih, mohon maaf nih saya jelaskan dulu, jalur puncak itu kan panjangnya 21,8 km. Oke. Jadi sepanjang 21,8 km itu yang kita butuhkan kan tidak terlalu padat. Ya. Berarti dengan kita melaksanakan ganjil genap kan kita membagi arus. Nah, pada saat kita sudah membagi arus, tidak semuanya masuk ke jalur puncak. Nah, berarti pada saat kita lakukan pola penerapan ganjil genap dan kita membagi arus yang masuk ke menuju puncak dan di sepanjang jalur puncak itu sudah lancar, otomatis kapasitas jalan yang akan dilalui oleh kendaraan itu sudah cukup. Ya berarti kalau misalkan memang pada saat penerapan ganjil genap kita sudah cukup, ya kita isi lagi. Bisa dibuka lagi. Bisa dibuka gitu lagi. Ya? Oke. Ya kan? Karena kan kita dengan menerapkan ganjil genap itu kita berharap pada saat orang yang sudah sesuai, plat nomor sesuai genap nih, masuk, tidak terlalu padat, bahkan cenderung lancar, ya kenapa harus kita laksanakan ganjil genap? Kita juga melihat situasional di atas, kalau misalkan di atas cukup lengang, kita buka dulu, kita kirim dulu arus ke sana, kira-kira padat ya kita laksanakan lagi. Yang di atas sudah sampai ke lokasi tujuannya gitu ya. Makanya. Bisa kita buka lagi. Betul. Oke. Seperti itu. Ganjil genap ini dari tanggal berapa tadi? 24 ya? Sampai pasca. Nah, ini kami sampaikan untuk penerapan ganjil genapnya biar bisa dimengerti dan difahami yang lain. Memang sesuai dengan Permen Hub tadi itu dilaksanakan 1 hari menjelang libur nasional
1 hari menjelang weekend, kemudian dan pada saat libur nasional itu sendiri. Berarti kalau tanggal 25 itu libur nasional, Ya. kemudian tanggal 26 itu cuti bersama, berarti kita laksanakan Selasa 1 hari menjelang Oke, libur nasional. Kan berarti saya Selasa sore. Ya. Kemudian tanggal 25, 26, kemudian nanti ketemu lagi di weekend tanggal 28, 29. Berarti kita laksanakan di hari Jumat sore. Oke. Ya. Di tanggal 2 pascanya sudah tidak ya? 2 sudah tidak. Berarti nanti di tanggal 31, dari tanggal 31 dari pagi sampai dengan tanggal 1. Nanti tanggal 2 sudah tidak. Oke. Berarti yang tidak 30, kemudian 27. 30 sama 27 itu enggak ya? Tuh. Oke. Nanti di apa di gerbang puncak itu apa ya? Gadok atau Ciawi ada inilah ya, banner, banner gitu ya. atau bahkan mungkin bisa melihat media sosial dari TMC Polres Bogor. Oke. Itu juga kita sudah kirimkan terkait pola penerapan ganjil genap, terus pengaturan pergerakan kendaraan angkutan barang sumbu 3 itu sudah kita kirimkan semuanya. Kemudian langkah-langkah antisipasi pada saat nanti malam tahun baru itu juga sudah kita publikasikan mulai dari sekarang agar disosialisasikan, agar masyarakat juga melihat dan mengetahui pola pengaturan nanti di jalur puncak itu seperti apa. Nah, kalau untuk sekarang kan kita jelaskan bagaimana sih mekanismenya seperti itu. Iya, iya. Oke, Bardian, kemudian strategi yang kedua tadi apa? Setelah ganjil genap, one way. Itu membuka jalur kontraflow ya. Oh, kontraflow. Kontraflow agar ini kan kalau misalkan kita laksanakan penerapan ganjil genap itu suka berimbas dan biasanya selalu berimbas. Secara visual itu pasti akan mengantri sampai dengan ke rest area kilometer 45. Kalau misalkan itu kita biarkan, kendaraan-kendaraan yang ingin melintas ke Sukabumi, ke Caringin, Cigombong, itu pasti akan tertahan oleh antrian tersebut. Maka kita bukalah jalur kontraflow sehingga yang ingin menuju ke Sukabumi itu tidak terhambat terhadap antrian tersebut. Itu aja sih. Selama pada saat nanti kita pola pengaturan ganjil genap, kemudian kontraflow itu sudah dibuka, namun bangkitan arus kendaraan yang akan menuju puncak masih cukup tinggi, maka kita lakukan rekayasa tadi. Yang selanjutnya yaitu one way. Oke. Artinya itu tadi situasional lagi ya, kita melihat kondisi. Oke. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga adalah? Itu pengaturan biasa. Kita kan menempatkan anggota di titik-titik trouble spot, seperti kan di jalur puncak itu ada 5 pasar ya. Yang pertama adalah di Simpang Pasir Muncang. Oke. Terus yang kedua adalah Simpang Megamendung. Ya. Yang ketiga adalah Simpang Lokawiratama. Yang keempat adalah Pasar Cisarua. Ya. Yang kelima adalah di Simpang Taman Safari. Taman Safari. Betul. Nah, itu titik-titik yang memang notabene setiap weekend, setiap kalender libur nasional itu selalu selalu menjadi hambatan utama. Iya. Selain daripada lokasi restoran, terus kemudian tempat-tempat wisata lain, itu yang selalu menjadi titik terpadat. Karena apa? Manuver kendaraan, crossing, keluar masuk, kemudian aktivitas masyarakat pribumi sendiri pun itu mempengaruhi, sehingga titik-titik tersebut menjadi titik trouble spot yang harus betul-betul kita jaga dan kita tambah personilnya. Ya tidak hanya 1, bahkan bisa 3. Oke, itu tadi sudah 4 ya strategi ya? 3. Baru yang 3, keempat baru one way itu sendiri. Oh, one way. Betul. Nah, strategi one way itu kita lihat tadi itu setelah pola pengaturan anggota di titik-titik trouble spot itu memang masih dirasa cukup sulit dikarenakan dengan berbagai kepentingan. Misalkan, mohon maaf nih saya kasih satu contoh di Pasar Cisarua misalkan. Di situ kan memang perekonomian masyarakat ya, pasar, jual beli, terus kemudian akses masyarakat pribumi untuk keluar masuk. Sedangkan di dalam di arus wisata itu yang akan naik itu kan butuh ke tempat-tempat lokasi wisata yang ada di jalan alternatif di Simpang Pasar itu, sehingga crossingnya menghambat baik yang dari atas kendaraan turun maupun yang dari bawah ke atas, sehingga terjadilah antrian. Nah, maka kita
ambil langkah one way. One way. Iya, karena kan kita saat ganjil genap itu antrian sudah panjang, pada saat pola pengaturan dengan berbagai macam aktivitas yang ada di persimpangan-persimpangan tersebut juga terjadi antrian, ya kita kalahkan salah satu untuk kita laksanakan one way. Kalau misalkan memang secara visual, ini dengan pertimbangan ya, secara visual antrian di titik-titik trouble spot itu minimal 200 meter lebih. Sudah panjang. Udah gitu ya. panjang, Iya, berarti iya. kan 500 meter sudah cukup panjang. Terus kemudian di titik-titik trouble spot, terus kemudian di titik pada saat kita melaksanakan ganjil genap itu antriannya sudah sampai dengan kilometer 45, sedangkan kita melaksanakan ganjil genap itu ada di Simpang Gadok itu di kilometer 48. Kalau kilometer 45 berarti sudah 3 kilometer Iya, iya, iya. antrian ganjil genapnya. Karena bangkitan arus dari tol itu cukup tinggi. Nah, kedua, kita lihat, kita mengumpulkan data, by data itu dari rekan-rekan teman-teman BPTJ, itu kan ada data kendaraan yang masuk ke puncak, itu sampai dengan pukul 6, kita lihat sampai dengan pukul 6 pagi hari, Iya. sampai dengan pukul 7.00 WIB pagi hari, itu kita lihat sudah berapa ribu kendaraan yang masuk. Kalau sudah lebih dari 2.000 kendaraan yang sudah naik jalur puncak, sedangkan antrian secara visual itu masih ada 3 km, berarti ini sudah terjadi peningkatan dan butuh rekayasa lain. Iya. Makanya kita langsung terapkan one way atau satu arah dari Jakarta menuju puncak atau one way ke atas. Iya, iya. Itu di pagi hari. Maka nanti pukul berapa kita tutup kendaraan yang dari atas untuk kita dorong, kemudian kita one way kan satu arah ke atas, itu tergantung tadi kita lihat dari pukul 6 sampai dengan pukul 7 jumlah kendaraan yang masuk dan antrian bangkitan dari tol yang akan menuju ke kawasan wisata puncak. Oke, oke. Artinya one way tidak terjadwal ya untuk di weekend Waktunya ini? ya, untuk tepat waktunya itu kita lihat berdasarkan tadi Lokasi pertimbangan tadi, Iya, baik iya, secara visual maupun secara data. Oke, oke. Jadi kan biasanya orang sudah hafal nih yang biasa ke puncak nih. Oh, jam segini Jam waktunya segini one way ya. nih gitu kan. Itu kan makanya kita kalau misalkan kalau kita tetapkan pokoknya jam 7 pagi kita one way ke atas. Kan one way itu adalah langkah atau opsi untuk Mengurai kepadatan. Iya, iya. Nah, sekarang kalau misalkan kita one way kan ke atas jam 7 sedangkan antriannya tadi pertimbangan secara visual tidak ada. Misalkan antriannya hanya 100 meter. Yang kita one way kan berarti efektivitas one way itu kan tidak ada. Oke, oke. Nah, itu kan strategi. Makanya waktunya orang boleh, mungkin teman-teman masyarakat boleh melihat, oh jam 8 ini biasanya sudah one way. Iya. Ya nggak ada masalah. Tapi kan kalau kita selaku petugas yang ditanya, Pak one way-nya jam berapa? Bapak tunggu saja dulu. Kalau kita kan melihat kebutuhannya, Iya. kemungkinan nanti jam 9 ada, jam setengah 9 ada. Tapi kan kita tidak bisa menyampaikan, Pak nanti jam setengah 8 kita one way. Kok belum mulai-mulai? Iya, Takutnya iya. kita salahkan. Iya. Gitu. Kita kan sesuai dengan efektivitas strategi yang kita ingin laksanakan untuk melancarkan arus seperti itu. Oke, oke. Nah, kemudian Bang Ardian, ini yang penting juga nih. Karena akan ada satu hari Car Free Night. gitu Car ya, Free di Night, kawasan betul. puncak. Nah, ini kapan? Nih, jelaskan bagaimana ini biar orang nggak salah nih nanti. Baik, terima kasih. Ini salah satu strategi kita juga. Memang saya akan menyampaikan untuk Car Free Night nanti untuk lebih detailnya di belakang. Tapi ini pembukaannya ya. Ya. Memang kalau untuk pada saat perayaan malam tahun baru kan itu kan Car Free Night. Saya rasa lebih bijak, masyarakat ini lebih bijak dan arif dan lebih smart untuk memilih lokasi-lokasi yang bisa dipergunakan untuk malam perayaan tahun baru. Dikarenakan seperti ini kami dapat info kemarin pada saat kami lakukan FGD terkait strategi untuk mengantisipasi kepadatan di Jalan Raya Puncak. Itu kita datang dari Dinas Pariwisata dari DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata dari Provinsi Jawa Barat itu menyampaikan
Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat itu juga di beberapa tempat, bahkan di DKI Jakarta ada 3 tempat yang digunakan sebagai titik konsentrasi massa untuk perayaan malam tahun baru. Sehingga Provinsi DKI Jakarta memberikan opsi kalau misalkan masyarakat ada yang ingin merayakan tahun baru, ada di beberapa titik di DKI Jakarta kan bisa digunakan dekat rumah. Gitu. Tidak harus selalu ke daerah lain. Nah, ini juga begitu juga halnya dengan Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan hal yang serupa, sehingga ya masyarakat silahkan memilih. Lebih cerdas memilih, lebih mana yang lebih bisa sesuai dengan keinginannya gitu. Maka dengan kebutuhannya juga kan. Maka untuk itu Polres Bogor juga alhamdulillah sangat bersyukur dengan adanya langkah dari Provinsi DKI Jakarta. Bukan DKI ya sekarang ya, daerah DKJ. Mohon maaf nih, mohon maaf kalau ini belum terupdate nih bahasa saya. Provinsi Jawa Barat juga sama. Sehingga alhamdulillah kita mungkin sedikit terbantu. Namun untuk khusus jalur puncak sendiri itu kami jelaskan memang nanti konsentrasinya masyarakat ini kan berarti akan terpecah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 2 provinsi tersebut kan. Ya alhamdulillah kita juga sangat bersyukur bisa terbantu. Mungkin akan peningkatan dengan seiringnya peningkatan jumlah kendaraan, jumlah penduduk, tidak menutup kemungkinan ke puncak juga masih ada peningkatan. Walaupun sudah terbagi kan. Pasti itu. Betul, makanya kita tetap selalu antisipasi. Maka tadi sampaikan CB-nya adalah menggunakan Car Free Night. Car Free Night itu sendiri memang agar pada saat malam hari itu bebas dari kendaraan. Namun ada beberapa kendaraan yang memang harus kita kecualikan. Yang pertama memang pemadam kebakaran, kemudian ambulans. Yang ketiga karena kita punya harus menghargai kegiatan pribumi. Pribumi juga kan tidak bisa kita kendaraan-kendaraan masyarakat setempat juga kita tidak halang-halangi untuk tidak boleh untuk melintas sama sekali. Sehingga jalur puncak memang pada saat malam tahun baru harapan kita minimal target adalah tidak ada kepadatan. Target, tapi kita tidak ingin muluk-muluk. Namun yang kita inginkan memang jalur puncak itu bisa, yang kita gambarkan itu jalur puncak bisa digunakan masyarakat merayakan tahun baru di sekitar rumahnya, tidak terlalu bising, tidak terlalu ramai, dia bisa berkumpul, melihat tidak terlalu padat, sepi lah, berbeda dengan yang biasanya. Itu kan. Nah, itu kami jelaskan secara teknis. Yang pertama, kita akan lakukan penutupan jadi untuk jalur puncak itu akses masuknya ada 2. Satu dari akses jalan tol, yang kedua adalah akses jalan arteri. Ciawi. Nah, Ciawi. Nah, pada saat kita nantinya di pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 6 sore hari, kita akan lakukan penutupan bagi kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak dari jalan tol. Dari jalur tol yang akan menuju puncak kita akan tutup. Kemudian jalur arteri yang dari Ciawi menuju puncak itu masih kita perbolehkan, mengingat aktivitas masyarakat yang kembali dari bekerja, terus kemudian yang akan pulang ke rumah itu masih kita kecualikan sampai dengan pukul 21.00 baru kita akan tutup dari jalur arteri Ciawi. Pukul 21.00 ya. Karena kan pertimbangannya seperti itu. Masih ada masyarakat yang ingin kembali ke rumahnya masing-masing, betul, mobilitas warga setempat, sehingga kita akan tutup nanti di pukul 21. Maka di pukul 21 kan minimal orang bekerja, orang yang aktivitas rutin kan udah selesai di pukul 21, maka kita akan tutup sama sekali, tidak ada kendaraan yang naik. Dan mulai pukul 22.00 atau jam 10 malam hari, kami akan lakukan penyekatan dari jalur utama puncak. Seperti halnya misalkan, tapi bukan
bagi warga pribumi ya, dari yang akses yang dari kota, dari luar kota masuk ke jalur puncak itu seperti di Pasir Angin, kita akan sekat, kemudian dari Simpang Megamendung juga kita akan sekat, Simpang Lokawiratama ada 6 titik sekat. Yang pertama Pasir Angin, yang kedua Megamendung, Simpang Megamendung, yang ketiga adalah Simpang Lokawiratama, yang keempat adalah Pasar Cisarua, kelima Simpang Taman Safari, keenam adalah di rest area Gunung Mas. Kita akan sekat apabila memang kendaraan yang ke atas itu tidak diperbolehkan. Roda 4, roda 2 kita alirkan ke bawah. Berarti pada saat kita lakukan dari bawah, yang boleh ke bawah nanti, yang kendaraan yang akan ke bawah kita perbolehkan kecuali roda 4. Motor boleh ke bawah. Roda 4 juga tidak boleh karena apa yang kita lakukan tadi yang saya sampaikan di pukul 6, pukul 9 malam kita lakukan penutupan, terus kemudian pukul 22 kita lakukan penyekatan, itu kita lakukan pola yang sama dengan jajaran Polres Cianjur. Artinya dari atas juga ditutup. Betul. Jadi Polres Cianjur pada saat kemarin rakor di Polda Jabar itu kita sepakat melakukan pola pengaturan yang sama. Penanganan pada saat malam tahun baru itu yang sama dari jajaran Cianjur di pukul 6 sore atau 18.00 dari Bundaran Harimat Cianjur. Kemudian di pukul 21.00 ada di Jalan Cagak di Mami Fokobo. Itu dilakukan penyekatan. Sama seperti kita persis, sehingga kan tidak ada kendaraan yang naik ke arah puncak maupun kita yang dari bawah ke arah Cianjur. Sehingga di jalur itu hanya kita perbolehkan masyarakat yang ingin istilahnya beraktivitas, masyarakat pribumi saja, sehingga tidak terlalu ramai. Nah itu yang ingin kita harapkan, mudah-mudahan tidak terjadi kepadatan, tidak terjadi stuck seperti layaknya yang beberapa bulan yang lalu yang terjadi. Parah banget. Itu tadi jalur alternatif juga ya? Takutnya betul, jalur alternatif yang menghubungkan antar kota ya. Jadi seperti Depok, kemudian Kota Bogor, kemudian ke Kabupaten jalur puncak itu bisa lewat situ terhubung ya. Banyak sekarang kan masyarakat sudah pandai melihat apa di media sosial itu kan, yang di internet, pakai Google Maps, semuanya sudah semuanya terhubung itu ke jalur puncak. Maka kita lakukan penyekatan. Mohon agar masyarakat juga mengerti apa yang kita lakukan ini demi kelancaran dan kepentingan masyarakat sekitar Megamendung dan Cisarua, yang mana masyarakat itu sudah banyak membicarakan bahwa kita sudah banyak macet, kita beraktivitas susah. Ya pada saat malam tahun baru mereka terbebas agak sedikit lancar ya. Kita ingin menghargai masyarakat setempat lah, biar sekali-kali dapat lancar. Karena kalau misalkan kita pun sekat, kita alihkan, misalkan, mohon maaf nih, ini saya kasih contoh. Dari Pasir Angin kita sekat, kendaraan yang akan naik kita masukkan. Dari Pasir Angin itu pasti masyarakat sudah tahu. Dia akan lewat jalur alternatif pun nanti akan ketemu ke Megamendung. Ketemu lagi jalur puncak lagi, jalur utama lagi. Maka kita sekat di Megamendung itu. Kita turunkan. Nanti kalau misalkan masuk jalur alternatif lagi, dia naik lagi, bisa ketemu lagi. Banyak, makanya ya kita minimal target sampai dengan pukul 00.30 dini hari setelah pasca malam pergantian tahun, baru nanti penyekatan itu kita akan buka. Karena kondisinya semakin parah di jalur-jalur itu loh, yang jalur-jalur kecil itu. Betul. Ya saya juga kan pernah ngalamin ya. Jadi malah tambah warga nggak bisa lewat. Kalau ya khusus untuk penyekatan nanti saya harapkan hanya kendaraan roda 2 ya. Roda 4 sudah tidak ada lagi yang bergerak ke atas, karena kan kita sudah tutup di bawah, terus kemudian di atas sudah ditutup. Tidak ada lagi kendaraan yang memang yang akan kita sekat terus kemudian kita masukkan jalur alternatif. Memang rata-rata itu kendaraan roda 2, dan roda 2 juga kita akan masukkan lagi ke bis juga banyak, Bang. bis wisata gitu. Kalau bis nanti kita akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan. Bahwasanya kita akan ingin regulasi ya terkait bis itu
mana sih bis yang diperbolehkan memasuki jalur alternatif. Bagus Bang. Bagus. Iya, karena kan jalur alternatif itu jalannya sempit. Iya. Tidak lebar seperti jalur utama. Kalau misalkan itu dilalui bis yang seperti apa yang diperbolehkan. Iya. Gitu. Biar ada regulasinya kan, karena kan kami terfokus ke jalur utama, sehingga jalur alternatif kalau misalkan kita dapat Pak di jalur alternatif sini padat ya, baru kita geser anggota ke titik tersebut. Iya. Itu. Oke Bang Ardian, saya garis bawahi tadi Car Free Night itu di tanggal 31 ya. Nah. Mulai pukul 18.00 atau jam 6 sore begitu. Dan itu di Tol Gadok. Ya, yang Gadok ya, menuju ke atas. misalkan nih dari tol, terus ada jalan intersing itu pemisah, belok kiri gitu. yang ke kiri mau ke tol, nah itu kita mulai Tutup dari situ. Oke, kemudian kalau di jalur arteri di Ciawi ya, itu di pukul 21 jam 9 malam. Itu akan ditutup. Oke. Bang Ardian, sedikit itu tadi kita sudah fokus di puncak ya. Tapi bagaimana titik-titik kemacetan lain di Kabupaten Bogor, Pak? Kan pasti banyak juga. Betul. Jadi dengan titik-titik kemacetan di daerah lain, memang karena Kabupaten Bogor ini destinasi wisatanya cukup banyak. Iya. Seperti di Bogor Barat, seperti di Ciampea, kemudian di Bungkulang, itu memang banyak lokasi wisata. Kemudian di Cilengsi itu banyak pergerakan kendaraan. Di Caringin, Babakan Madang juga banyak destinasi wisata. Itu kan tadi saya sampaikan di awal ada 15 titik pos pengamanan. Iya. Titik pos pengamanan yang diampu oleh personil dari polsek-polsek jajaran. Nah itu di pos pengamanan itu kita bagi menjadi titik-titik gatur. Ada titik gaturnya, pos gatur untuk dari pos yang pengamanan yang ada di lokasi tersebut, jumlah anggotanya nanti turun untuk melakukan pengaturan. Sehingga itu juga anggota personel lalu lintas polsek pun ada di situ, ada di beberapa polsek kan gabung di situ, sehingga nanti bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di titik-titik kemacetan seperti misalkan Dramaga, Ciampea itu kan, nanti itu ada di satu pos pam, nanti titik gaturnya ada kemarin saya lihat ada 8, berarti nanti di titik gatur itu diisi oleh anggota pada saat masyarakat melaksanakan perjalanan wisata. Sedikit ada peningkatan masalah kepadatan lalu lintas, mereka yang melaksanakan pengaturan. Nanti kami dari Satlantas Polres Bogor pun juga tetap akan membackup apabila memang kurang ya. Misalkan kita di jalur puncak juga sudah butuh personil banyak, namun tetap kita siagakan kurang lebih 20 orang untuk nanti misalkan kita bisa geser ke lokasi-lokasi yang misalkan dibutuhkan. Misalkan polsek ini butuh tambahan personil dari lalu lintas polsek, kita nanti akan geser 10 orang ke daerah mana, karena memang wilayah Kabupaten Bogor cukup luas, kita tetap ada personil cadangan. Kita kolaborasi dong dengan TNI dan Betul, kalau itu pasti PP. Disub, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD itu selalu. Ya. Oke. Bang Ardian, ini terakhir nih ya, kita kan kemarin rame-rame tuh viral tuh banyak tuh patwal-patwal. Tapi saya nggak mau ke situ. Saya pengen nanya ini aja. Nanti ketika kondisinya padat dan lain-lain, bagaimana dengan masyarakat atau pengendara gitu di jalur-jalur puncak atau jalur-jalur yang padat membutuhkan pengawalan, katakan kondisinya darurat, sakit atau mau melahirkan, itu bagaimana sih kita agar kita bisa mendapatkan bantuan pengawalan di kondisi macet? Iya, makasih itu memang terlepas yang sudah terjadi ya memang. Seyogianya memang kalau kita dari Satlantas sendiri, memang kita kan bekerja itu untuk masyarakat. Memang kalau misalkan kita juga kemanusiaan bantuan kemanusiaan pun selalu kita dahulukan. Banyak yang sudah kita bantu lah masyarakat. Kalau misalkan memang butuh bantuan dari petugas Satlantas Polres Bogor, silahkan lapor. Kan kita ada TMC, TMC Polres Bogor di Instagram, di TikTok, terus di
ya media sosial kita lah ada, terus call center kita juga ada. Silahkan lapor butuh apa dan disertai lah bukti. Misal buktinya, mohon maaf, buktinya misalkan kalau memang itu urgent, mendadak terkait kemanusiaan, sampaikan misalkan ini istri saya sedang terjebak macet dan butuh pertolongan medis untuk ke rumah sakit terdekat. Bisa difoto kondisi istrinya, sampaikan posisinya di mana. Insya Allah kita langsung datangi, kita langsung sampaikan ke petugas personil yang terdekat untuk kalau misalkan itu menggunakan kendaraan pribadi ya kita datangi, ya kita kawal ke rumah sakit terdekat. Apabila ada hal urgent seperti itu, kan kita sudah buka call center, kita udah buka di medsos kan bisa dengan bukti yang ada. Maksudnya bukan bukti dalam arti kita harus mana buktinya itu tidak, tapi minimal kita tahu seberapa urgentnya ini. Kan kalau ada dokumentasi kita lagi di mana, kesusahan di mana, itu kan kita bisa tahu posisinya. Oh ini seperti ini urgensinya, sehingga kita harus segera untuk membantu kan seperti itu. Ya, ada call quick responnya begitu? Call center kita ada. Call center ya? Iya. Ada nomor call centernya ada di media sosial kita. Instagram ada TMC Polres Bogor. Polres Bogor begitu ya. Itu silakan dicari, nanti di Instagram ada, di TikTok ada, di saya di kilometer ini butuh. Betul, seperti gitu itu. Tolong disampaikan dan disertai urgensinya. Kita kan pengen lihat juga kan gitu, biar adminnya pun bisa mempertimbangkan, oh ini butuh segera bantuan. Maka kita ya segera kita bantu. Oke. Gitu. Jangan sampai hanya beralibi saja, Pak, ini kita terjebak macet, ternyata kendaraan ini dibutuhkan untuk kemana oleh ini misalkan nih Pak, ini ada orang sakit di dalam mobil pengen cepet-cepet berangkat, tapi kan kita tidak tahu sakit atau tidak. Iya. Ya, kan seperti itu. Terkadang ambulan pun pada saat ada one way, misalkan nih one way ke atas, terus kendaraan ambulan mau turun membawa pasien sakit, kan tidak mungkin kita tidak bantu juga kan. Itu sering kita bantu juga untuk kita tembuslah one way tersebut ya, karena kan untuk kemanusiaan. Ya mungkin perlunya bukti karena banyak juga yang kasus ambulan tapi ternyata liburan. Nah, salah satunya seperti itu. Iya. Bukan kita ingin tidak percaya dengan ambulan, kita hanya memastikan saja bahwa yang kita bantu itu memang betul-betul urgent dan memerlukan bantuan kepolisian. Kita langsung. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Jangan dinanti-nantikan. Terima kasih. KPU Satlantas Polres Bogor, Siap. Ibtu Ardian Novianto. Sama-sama. Semangat, Kang. Semangat. Siap. Mohon Bicara doanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa diberikan kelancaran, masyarakat pun mendapatkan kelancaran dari apa yang sudah kita lakukan. Semuanya mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan puncak Nataru lancar lah ya. Insya Allah, amin. Siap, terima kasih Ibtu Ardian. Terima kasih. Bicara Bogor.